Pernahkah kalian membayangkan apa yang akan terjadi jika dua kekuatan terbesar di alam semesta, cahaya dan kegelapan, menyatu dalam satu wujud? Biasanya kita melihat mereka sebagai musuh abadi, selalu berperang satu sama lain. Tapi di Land of Dawn ada sebuah kisah yang membalikkan semua logika itu. Ini adalah kisah tentang seorang wanita misterius yang membawa kutukan dari kedua kekuatan tersebut. Seorang wanita yang keberadaannya bisa menjadi penyelamat sekaligus penghancur dunia. Namanya Lunox. Untuk memahami siapa Lunox, kita harus kembali ke awal mula penciptaan Land of Dawn. Conan. Alam semesta lahir dari pertarungan abadi antara dua kekuatan primordial, order dan chaos. Order merepresentasikan cahaya, keteraturan, dan kehidupan, sementara chaos adalah perwujudan kegelapan, kekacauan, dan kehancuran. Kedua kekuatan ini terus-menerus bertarung untuk mendominasi, menciptakan siklus penciptaan dan kehancuran yang tak berujung. Dari pertempuran inilah seorang dewa unik lahir. Dewa ini tidak memihak order maupun chaos. Ia hanya berdiri di tengah, mengamati pertarungan abadi itu dengan penuh kesedihan. Ia percaya bahwa peperangan ini tidak akan membawa apa-apa selain penderitaan. Maka dengan kekuatannya, dewa ini menciptakan sebuah tempat suci yang disebut Twilight Orb, sebuah artefak kuno yang mampu menampung dan menyeimbangkan kekuatan order dan chaos. Namun, menciptakan Twilight Orb membutuhkan pengorbanan yang sangat besar. Setelah menuangkan seluruh energinya, dewa itu jatuh ke dalam tidur panjang, berharap ciptaannya akan membawa kedamaian. Twilight Orb kemudian disembunyikan di sebuah labirin kuno, dijaga oleh para minitor agar tidak jatuh ke tangan yang salah. Selama berabad-abad, keberadaan Twilight Orb menjadi legenda, sebuah mitos yang diceritakan dari generasi ke generasi. Banyak yang mencoba mencarinya, baik dari faksi cahaya maupun kegelapan, karena mereka percaya siapapun yang menguasai Twilight Orb akan memiliki kekuatan tak terbatas untuk menguasai dunia. Namun, tak seorang pun berhasil menemukannya. Labirin itu terlalu rumit dan para minotaur terlalu kuat. Hingga suatu hari, sebuah peristiwa tak terduga terjadi. Entah bagaimana, Twilight Orb yang selama ini tertidur pulas mulai memancarkan energinya. Kekuatan order dan chaos yang tersimpan di dalamnya merembes keluar, mencari wadah baru. Energi ini melintasi seluruh Land of Dawn, hingga akhirnya menemukan seorang gadis muda yang sedang bermeditasi di sebuah desa terpencil. Gadis itu, yang kelak akan kita kenal sebagai Lunox, tanpa sadar menyerap seluruh energi dari Twilight Orb. Dalam sekejap, takdirnya berubah selamanya. Ia menjadi wadah bagi dua kekuatan yang paling bertentangan di alam semesta. Di dalam dirinya, cahaya dan kegelapan kini hidup berdampingan. Awalnya, tidak ada yang menyadari perubahan ini. Lunox tetaplah Lunox, seorang gadis yang lembut dan baik hati. Namun, seiring berjalannya waktu, kekuatan di dalam dirinya mulai bergejolak. Terkadang, ia bisa menyembuhkan tanaman yang layu hanya dengan sentuhan, memancarkan aura cahaya yang menenangkan. Di saat lain, tanpa ia sadari, bayangannya akan bergerak sendiri, menciptakan ilusi kegelapan yang menakutkan bagi orang-orang di sekitarnya. Orang-orang desa mulai takut padanya. Mereka menyebutnya gadis terkutuk, anomali yang tidak seharusnya ada. Lunox diasingkan, hidup dalam kesendirian, tidak mengerti mengapa ia berbeda dari yang lain. Ia merasa seperti monster, terombang-ambing antara dua sisi dirinya yang saling bertentangan. Satu sisi ingin melindungi dan memberi kehidupan, sisi lain dipenuhi hasrat untuk menciptakan kekacauan.
Penderitaan Lunox tidak berhenti di situ. Kekuatan besar yang ada di dalam dirinya menarik perhatian faksi Order dan Chaos. Para dewa cahaya dari Celestial Palace melihatnya sebagai harapan baru. Seorang anak cahaya yang bisa membawa kemenangan mutlak bagi mereka. Di sisi lain, para penguasa kegelapan dari Abyss melihatnya sebagai senjata pamungkas, anak kegelapan yang dapat menelan seluruh dunia dalam bayangan abadi. Keduanya mulai memburunya, ingin mengklaim kekuatan Lunox untuk kepentingan mereka sendiri. Lunox pun terjebak di tengah perang yang bahkan tidak ia mulai. Ia harus melarikan diri, bersembunyi dari para malaikat dan iblis yang terus mengejarnya. Dalam pelariannya, Lunox mulai belajar mengendalikan kekuatannya. Ia menyadari bahwa ia bisa beralih antara dua wujud, wujud cahaya dan wujud kegelapan. Saat berada dalam wujud cahaya, atau yang kita kenal sebagai Brilliant, ia menjadi kebal terhadap serangan sihir, mampu memberikan damage terus-menerus dengan bola-bola cahaya yang menyilaukan. Ia adalah perwujudan keteraturan dan harapan. Namun, saat ia merasa terancam atau marah, ia bisa berubah ke wujud kegelapan, atau yang disebut darkening. Dalam wujud ini, serangannya menjadi lebih mematikan, menembus pertahanan musuh dengan mudah. Ia menjadi perwujudan kekacauan yang tak terhentikan. Kemampuan untuk beralih antara dua bentuk ini menjadikannya lawan yang sangat sulit diprediksi di medan perang. Namun, kekuatan ini datang dengan harga yang sangat mahal. Setiap kali Lunox menggunakan salah satu kekuatannya secara berlebihan, keseimbangan di dalam dirinya akan goyah. Jika ia terlalu lama menggunakan kekuatan cahaya, sisi kegelapannya akan melemah. Dan sebaliknya, ketidakseimbangan ini sangat menyiksanya, baik secara fisik maupun mental. Ia mulai menyadari bahwa ia tidak bisa selamanya membiarkan kedua kekuatan ini bertarung di dalam dirinya. Ia harus menemukan cara untuk menyeimbangkan mereka, jika tidak, dirinya sendiri yang akan hancur. Lunox pun memulai perjalanan spiritual untuk memahami takdirnya. Ia berkelana ke tempot-tempot paling terpencil di Land of Dawn, mencari jawaban di reruntuhan kuno dan hutan belantara. Dalam perjalanannya, ia seringkali jatuh ke dalam kondisi seperti mimpi, di mana ia bisa berkomunikasi dengan esensi Order dan Chaos itu sendiri. Dalam mimpi-mimpi inilah ia menerima sebuah ramalan yang mengerikan. Ramalan itu mengatakan bahwa suatu hari, segel yang menahan Abyss akan pecah, dan Lord of the Abyss akan bangkit untuk menelan seluruh dunia dalam kegelapan abadi. Saat itu terjadi, hanya Lunox yang bisa menghentikannya. Namun, untuk melakukannya, ia harus mengorbankan dirinya sendiri. Ia harus masuk ke dalam tidur abadi, menggunakan seluruh kekuatannya untuk memperkuat segel dan menjaga keseimbangan dunia. Ramalan ini membuat Lunox dihadapkan pada pilihan yang mustahil. Haruskah ia menerima takdirnya sebagai penjaga keseimbangan dan mengorbankan kehidupannya? Atau haruskah ia mencoba mencari cara lain, meskipun risikonya adalah kehancuran seluruh dunia? Di satu sisi, ia adalah seorang penyelamat, satu-satunya harapan Land of Dawn. Di sisi lain, ia juga merupakan ancaman terbesar. Jika suatu saat ia kehilangan kendali dan sisi chaos mengambil alih sepenuhnya, ia bisa menjadi bencana yang lebih besar daripada Lord of the Abyss itu sendiri. Disinilah letak keunikan dan tragedi dari seorang Lunox. Ia bukan pahlawan biasa yang berjuang demi kebaikan, bukan juga penjahat yang haus kekuasaan. Cahaya membutuhkan kegelapan untuk bisa bersinar, dan kegelapan ada karena adanya cahaya. Lunox adalah jembatan di antara keduanya. Setiap kali ia menggunakan kekuatan cahaya, ia memperkuat harapan. Setiap kali ia melepaskan kekuatan kegelapan,
ia membawa potensi kehancuran. Pilihan yang ia buat di medan perang tidak hanya menentukan kemenangan atau kekalahan timnya, tetapi juga secara simbolis menentukan nasib keseimbangan di Land of Dawn. Terkadang kita bisa menjadi sumber kebaikan. Terkadang kita bisa melakukan kesalahan. Yang terpenting adalah bagaimana kita menyeimbangkan kedua sisi itu. Lunox dengan segala penderitaan dan kekuatannya adalah simbol dari perjuangan abadi untuk menemukan keseimbangan itu. Ia adalah gadis yang dikutuk oleh cahaya dan kegelapan, namun kutukan itulah yang memberinya kekuatan untuk menyelamatkan dunia. Jadi, sekarang pertanyaannya kembali kepada kalian. Setelah mendengar kisah hidupnya yang penuh dilema, menurut kalian, Lunox ini sebenarnya siapa? Apakah ia seorang pahlawan yang ditakdirkan untuk berkorban, seorang penyelamat yang menjaga keseimbangan dunia dari balik tidurnya? Ataukah ia sebuah bom waktu terbesar yang hanya menunggu saat yang tepat untuk meledak dan menghancurkan segalanya? Apakah kalian lebih percaya pada sisi ordernya yang membawa keteraturan atau sisi chaos Naya yang membawa perubahan drastis? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Apakah kalian berada di tim order yang bersinar terang atau tim chaos yang membara penuh kekuatan? Saya penasaran sekali dengan jawaban kalian. Terima kasih sudah menyimak cerita Lunox sampai akhir. Jangan lupa untuk like video ini jika kalian suka, dan yang paling penting, subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan lore-lore hero Mobile Legends lainnya yang tidak kalah seru. Sampai jumpa di video berikutnya.